Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ibrahim. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum yang telah saya buat, yaitu sistem diagnosa penyakit pada tomat berbasis C++. Pendahuluan. Latar belakang. Tomat termasuk sayuran buah yang tergolong tanaman semusim. Tanaman ini biasanya berupa semak atau perdu dan termasuk ke dalam familia Solanaceae. Manfaat dari buah tomat ini selain untuk dikonsumsi sebagai tomat segar dan bumbu masak, juga sering dimanfaatkan untuk bahan baku industri. Buah tomat mengandung zat-zat yang berguna terhadap tubuh manusia, antara lain kandungan vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan mineral yang memiliki peranan penting untuk perkembangan tubuh manusia. Buah tomat merupakan salah satu komoditas hortikultural yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan masih memerlukan penanganan yang serius dalam hal untuk meningkatkan hasil dan kualitas buah tomat. Produksi tomat di Indonesia rata-rata masih rendah dibandingkan beberapa negara seperti Taiwan, Saudi Arabia, dan India. Kendala dari rendahnya produksi tomat yang ada di Indonesia adalah varietas yang tidak cocok, pengkulturan yang kurang baik, atau pemberantasan hama dan penyakit yang kurang efisien. Karena kurangnya pengetahuan dan cara penanganan masalah tersebut. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah sistem untuk membantu petani bila terdapat gejala-gejala yang terjadi pada tomat tersebut, dengan tujuan menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. Oleh karena itu, penulis berusaha membuat serta mengimplementasikan sistem tersebut ke dalam bentuk yang terkomputerisasi, yaitu dalam bentuk tugas praktikum dengan judul Sistem Diagnosa Penyakit pada Tomat berbasis C++. Rumusan masalah. 1. Kurangnya informasi bagi petani untuk mengantisipasi gejala-gejala yang terdapat pada tomat. 2. Banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengatasi gejala-gejala yang terdapat pada tomat. Tujuan penelitian: menentukan cara agar petani bisa dengan mudah mendapat informasi untuk mengimplementasikan gejala-gejala yang terdapat pada tomat. 2. Menentukan cara agar petani dapat mengurangi waktu untuk mengatasi gejala-gejala yang terdapat pada tomat. Perancangan atau perancangan. Hipo dari program saya yaitu: pertama, input terdapat tiga yang harus diinput, yaitu input nama, input umur, dan alamat. Kedua, diagnosa. Dalam diagnosa ini terdapat gejala-gejala yang harus dipilih, dan ketika sudah dipilih gejala, maka outputnya akan keluar, yaitu cara penanganan, dan setelah itu selesai. Ya, tadi bab 2 hipo, dan sekarang bab 3 algoritma. Bab 2 perancangan dan bab 3 algoritma. Algoritma yaitu saya membuat flowchart dari program yang saya punya, yaitu mulai dari eksekusi program, maka terdapat input nama, input umur, dan input alamat. Setelah input tiga itu, maka kita harus memilih gejala. Setelah memilih gejala, maka terjadi proses dan outputnya yaitu cara penanganan. Dan di situ ditanyakan apakah kita ingin kembali ke input gejala. Jika ya, maka kita akan kembali ke input gejala. Jika tidak, maka kita akan ditanyakan kembali lagi, yaitu apakah kita ingin kembali ke input nama. Jika ya, maka kita akan kembali ke input nama, dan jika tidak, maka program akan selesai. Sekarang bab 4, yaitu program. Di sini saya menggunakan IOStream, include conio, dan include string. Nama, umur, dan alamat saya menggunakan string. Ya, inilah
gejala-gejala yang setelah saya isi, yaitu pertama, gejala yang pertama, gejala yang kedua, dan seterusnya sampai 8 gejala. Dan sini saya menggunakan fungsi if, yaitu if dalam kurung C sama dengan 1. Maksudnya yaitu jika ditanyakan bahwa kita ingin pilih gejala yang mana, maka jika kita memilih gejala yang pertama, maka akan keluar penyakit layu fusarium dan terdapat penanganannya, yaitu seperti ini. Dan sini saya juga menggunakan fungsi go to. Sini ditanyakan apakah Anda ingin memilih gejala lainnya, yaitu tekan Y untuk kembali atau tekan huruf lain untuk tidak. Dan seterusnya if C sama dengan 2 sampai gejala yang ke-8. Setelah gejala yang ke-8 di sini terdapat satu pilihan lagi, yaitu if C lebih besar dari 8. Maksudnya yaitu C lebih besar dari 8 if C lebih besar dari 8, maka keluar maaf halaman tidak ditemukan. Maksudnya yaitu jika kita memilih lebih dari angka 8, maka halaman tidak akan keluar, atau halaman tidak ditemukan, tidak ada halaman. Dan setelah itu kita akan diberi pilihan apakah ingin memilih gejala lainnya. Jika ya, maka kita tekan huruf Y. Jika tidak, maka kita tekan huruf lainnya selain Y, yaitu fungsi go to menu. Jika kita mengetik huruf lain atau kita memiliki tidak, maka akan ditanyakan lagi apakah Anda ingin kembali ke menu biodata. Jika ingin kembali, tekan huruf Y, dan jika tidak, tekan huruf lainnya. Jika Anda ingin kembali, maka Anda akan kembali ke menu biodata atau isi nama dan lainnya. Jika tidak, maka tertulis terima kasih telah menggunakan program saya, atau maksudnya program telah selesai. Berikut hasil running dari program yang telah saya buat. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuki ke demo program atau eksekusi program. Ini program yang telah saya buat. Ini di compiler. Sini akan keluar nama, umur, dan alamat. Setelah kita mengisi nama, umur, dan alamat, maka kita akan ditampilkan yaitu pemilihan gejala-gejala. Terdapat 8 gejala. Maka jika kita ingin memilih gejala pertama, tekan nomor 1 untuk memilih gejala pertama. Sini akan keluar cara penanganannya. Setelah itu kita akan ditanya apakah Anda ingin memilih gejala lainnya. Tekan Y untuk ya, atau tekan huruf lain untuk tidak. Jika Anda ingin kembali ke pemilihan gejala, maka tekan huruf Y, dan kita akan kembali ke pemilihan gejala kembali. Dan di sini saya ingin mencoba
memasukkan angka yang lebih dari 8 yaitu 9 untuk memastikan fungsi if C lebih besar dari 8. Ya, maaf tadi ada sedikit kesalahan, dan ini dia jika kita memilih angka lebih dari 8, yaitu halaman tidak ditemukan. Dan jika kita ingin kembali ke halaman lain, kita ingin memilih gejala lagi, maka kita tinggal tekan huruf Y. Dan jika tidak, tekan huruf lainnya seperti contohnya T, maka akan ditanya lagi apakah Anda ingin kembali ke menu biodata. Jika ya, kita ingin tekan ya. Jika ingin kembali ke menu biodata, kita tekan huruf Y atau ya. Maka kita kembali ke menu biodata. Jika Anda kembali ke menu biodata, Anda akan disuruh mengisi biodata Anda kembali. Itu seperti nama, umur, dan alamat. Dan di sini saya memilih nomor 1 dan terdapat penyakit dan cara penanganannya. Sini ditanya apakah Anda ingin memilih gejala lainnya, saya tekan huruf Y dan ya, artinya tidak. Dan saya akan ditanya kembali lagi apakah Anda ingin kembali ke menu biodata, tekan Y jika Anda ingin kembali dan tekan huruf lain untuk tidak. Saya tekan T, maka di sini programnya telah berakhir. Ya, itu saja, sekian dari program tugas praktikum yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.